perlu diketahui ya, kalau untuk masalah pencurian dalam keluarga ini baru dapat dikenakan tuntutan apabila ada aduan dari pihak keluarga itu sendiri. Pihak korban lah. Pihak korban lah istilahnya, karena ini merupakan delik aduan ya, seperti yang kita sebut sebelumnya dalam konteks sebelumnya ya. Jadi kalau misalkan tidak ada tuntutan atau aduan dari pihak korban ini tadi, hal ini tidak bisa diproses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Pengacara Channel. Pecah. Ya bosen-bosen ya ketemu kami terus. seminggu 3 kali ya ketemu kita. Nah, kali ini kita bakal bahas terkait masalah pencurian dalam keluarga. Ini kasus yang sebenarnya sering terjadi ya di lingkungan masyarakat. Dan tidak sedikit juga yang bingung untuk nanggepi masalah pencurian dalam keluarga ini, Cak Mano kan. Satu sisi tadi masih keluarga, di sisi lain kebangetan. Kalau di diri makin parah, makin jadi Syaruna. Banyak kan kasusnya Cak. Jadi pasti bertanya-tanya kan, apa sih yang dimaksud dengan pencurian dalam keluarga, Cak kan? Nah, kalau tindak pidana pencurian sendiri itu kan diatur dalam buku 2 bab 22 dari pasal 362 sampai 367 KUHP. Nah, untuk pencurian dalam keluarga sendiri itu diatur dalam pasal 367 yang pada intinya itu menjelaskan bahwa pencurian yang dilakukan oleh suami atau istri dan orang yang membantu melakukan pencurian itu atau yang dilakukan oleh keluarga, saudara atau semenda. Nah, artinya itu baik pelaku maupun korban itu masih di keluarga. Nah, contohnya itu misal seorang anak yang mencuri harta benda milik orang tuanya tanpa izin lalu menjualnya untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri, itu jadi termasuk dalam pencurian dalam keluarga. Yang intinya tuh baik pelaku maupun korban ini masih keluarga guys, entah itu anak dan orang tua, keponakan dengan bibi atau sepupu dengan sepupu, kakak dengan adik, masih dalam satu keluarga. Kan sering nih yang terjadi di masyarakat tuh, misalkan anaknya tuh pecandu narkoba ya. Sering kan mencuri barang dalam rumahnya kayak TV atau HP, karena dia ingin memenuhi kebutuhannya untuk beli narkoba tadi, emas ya, untuk beli, makanya apa yang bisa dijual mencuri itu kan dalam keluarga sendiri tanpa izin dari orang tuanya gitu kan, itu namanya mencuri dalam keluarga. Terus kalau untuk masalah aturan sanksi atau hukumnya itu sendiri kan seperti yang dibilang sama Nadia tadi, itu diatur dalam pasal 367 KUHP ya. Antara lain yang berbunyi ayat satunya adalah jika pembuat atau pembantu dalam dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami atau istri dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan atau ranjang harta kekayaan, maka terdapat pembuat atau pembantu itu tidak dimungkinkan diadakan dituntutnya pidana. Contohnya misalnya suami istri misalnya, mereka masih dalam ikatan pernikahan, masih dalam ikatan harta bersama gitu. Kalau misalkan si suami ini diam-diam mengambil uang istri untuk beli helm baru misalkan, contoh itu nggak bisa dituntut sebagai pencurian dalam keluarga, karena mereka masih terikat pernikahan dan harta yang mereka miliki itu termasuk sebagai harta bersama. Yang kedua, misal jika dia suami atau istri yang sudah terpisah meja atau ranjang atau harta kekayaan, dan atau jika ia adalah keluarga, saudara atau semenda, baik dalam garis lurus ke atas atau menyamping dalam derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan tentang kejahatan ini tadi. Jadi misalkan ini suami istri tapi lagi cerai, tiba-tiba si suami tadi ke rumah si istri tadi ngambil barang si istri ini. Itu sudah termasuk pencurian dalam keluarga kalau misalkan istri itu tidak mengizinkan, karena mereka sudah tanpa izin ngambil barang mantan istri tadi, meskipun dia mikirnya ini kan yang dari pernikahan kita ini kemarin misalnya, hak aku lah cak itu, nggak bisa gitu kan, karena mengenai harta bersama kan itu pembagiannya itu di pengadilan. Ada kan kejadian kasus yang dulu tuh mantan istri saya itu kan, jadi si suami ini tadi sudah punya pacar misalnya,
membelikan tas untuk si mantan pacar tadi. Udah setuju ya? Yang mantan itu tidak setuju, ngetik lah ke tempat si cewek tadi. Ini kan duit laki aku, tak pacak lah ini. Nggak bisa, karena mereka kan sudah terpisah ranjang istilahnya, meskipun mereka tuh proses perceraian masih berjalan. Perlu diketahui ya, kalau untuk masalah pencurian dalam keluarga ini baru dapat dikenakan tuntutan apabila ada aduan dari pihak keluarga itu sendiri. Ke pihak korban lah. Pihak korban lah istilahnya, karena ini merupakan delik aduan ya, seperti yang kita sebut sebelumnya dalam konteks sebelumnya sekarang. Jadi kalau misalkan tidak ada tuntutan atau aduan dari pihak korban ini tadi, hal ini tidak bisa diproses. Nah, contoh misal ya, pasti ada lagi yang bertanya nih untuk masyarakat kan, adalah mungkin yang anak tadi sering maling di mama tadi kan untuk beli narkoba kayak untuk dia apa dia nak ngejuk efek jerok anak tadi kan, aku nak lapor dia ke polisi, pasti takut juga emak yang tadi nak lapor, kaget lapor ke budak ini dekat cerai namanya anak tadi gitu kan, nak mana mama sejak aja maya sayang tuh lah masih kan saya tuh. Nah bisa nggak sih kalau misalkan dia ini kok adu ke, tapi ujung-ujungnya kaget misalkan aku berubah pikiran, aku jemput laporan ini, masih kenal gak budak tadi, bisa gak sih saya kenal kan? Nah, seperti dikatakan sebelumnya kan, pencurian dalam keluarga ini kan merupakan delik aduan yang dimana bisa diproses apabila adanya pengaduan dari korban tindak pidana tersebut kan. Nah, jika ingin mencabutnya itu bisa dalam jangka waktu 3 bulan setelah pengaduan. Nah, itu diatur dalam pasal 75 KUHP. Jadi intinya tuh bisa dicabut tapi dalam jangka waktu 3 bulan setelah diadukannya pengaduan. Sesuai dengan pasal 57 KUHP. 75 KUHP. 75 KUHP guys. Tuh. Nah, gitu. Nah, jadi kalau berdasarkan uraian tadi itu disimpulkan, maka orang tuanya tadi bisa melaporkan anaknya tadi tentang pencurian dalam keluarga ini, dan juga bisa mencabut kembali dengan batasan waktu yang ditentukan tadi. Ada pasal 75 KUHP tadi. Kesimpulannya itu pencurian dalam keluarga ini termasuk dalam tindak pidana dengan pemberatan sebenarnya, dan juga merupakan delik aduan. Dalam hal pencurian keluarga itu sendiri diatur dalam pasal 367 KUHP ayat 1 sampai 3. Jangan lupa guys. Nah, mungkin itu ya penjelasan dari kami tentang pencurian dalam keluarga. Kalau ada yang masih menjanggal atau masih ingin ditanyakan, langsung ya komen di bawah ini atau ketuk DM Instagram pengacara channel, pasti akan kita balas ya satu persatu. Oke, Indonesia Negara Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.